Ya, sudah bisa kita mulai? Bisa tidak? Ya, kalau sudah bisa berarti harus tenang ya. Supaya tidak membuang-buang waktu karena ini nanti ada kegiatan lagi. Ya, sehingga kita boleh berada di SD Impres 18 Kabupaten Sorong ini dalam keadaan sehat bugar ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang sangat Pak Guru banggakan anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 kita ya. Dan yang melakukan penelitian adalah anak-anak sekalian ya. Kemudian membuat produk ya, kemudian dipresentasikan dan nanti akan dilombakan. Mau jadi juara? Kalau mau jadi juara, kalau teman kita ingin jadi juara, teman-teman yang lain harus mendukung ya. Mendukung dengan cara mengikuti secara apa? Secara baik apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman. Kemudian Pak Guru berharap kepada anak-anak yang menjadi tim riset ya, semoga apa yang kalian sampaikan nanti bisa tampil lebih baik ya, dan diharapkan mudah-mudahan bisa menjadi juara. Kalau juara dipanggil oleh Trakindo kemana? Ke Jakarta. Mau toh? Jakarta tiket pesawatnya gratis, tinggal di hotel gratis ya. Mau lihat Tugu Monas gratis. Kenapa? Karena anak-anak yang pintar perlu diberi apresiasi. Kalau anak-anak tidak pintar ya tidak bisa ya dapat yang gratis gitu ya gitu. Baik anak-anak sekalian, di depan ini sudah tertulis anti bullying ya. Apa anti bullying? Sudah pernah dengar anti bullying? Sudah pernah dengar bullying? Apa itu bullying? Perundungan. Apa perundungan? Apa? Membuli orang. Contohnya apa? Kekerasan. Seperti apa? Ya, nanti sebentar temanmu yang akan menyampaikan lebih detail. Oh, ternyata ini yang dimaksud dengan bullying ya. Pak Guru hanya mengarahkan, kemudian memberi kata-kata sambutan saja ya. Karena mereka ini tim-tim riset ini tim-tim jago, tim-tim hebat ya. Kita lihat nanti sebentar, pasti akan apa? Akan seru ya. Pasti seru. Coba berdiri dulu yang tim apa ini? Apa? Tim risetnya, coba berdiri dulu. Oh, ada di luar. Coba Pak Guru mau lihat dulu, mana mereka? Ya. Mana 4A yang tim risetnya. Yang kemarin Pak Guru deg-degan karena apa? Diwawancarai ya. Diwawancarai dengan 8 orang dengan pertanyaan yang begitu yang membuat Pak Guru juga kewalahan ya menjawab. Anak-anak hebat, Pak Guru sangat bangga pada kalian. Semoga hari ini kegiatan ini bisa kalian laksanakan dengan baik dan sukses. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Delobo. Lawobo ya, mohon maaf. Lawobo. Oke, semangat pagi. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Untuk memperlihatkan kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Ya, sehingga kita boleh berada di SD Impres 18 Kabupaten Sorong ini dalam keadaan sehat bugar ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru,
yang sangat Pak Guru banggakan, anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 kita, ya. Dan yang melakukan penelitian adalah anak-anak sekalian, ya. Kemudian membuat produk, ya, kemudian dipresentasikan dan nanti akan dilombakan. Mau jadi juara? Kalau mau jadi juara, kalau teman kita ingin jadi juara, teman-teman yang lain harus mendukung, ya. Mendukung dengan cara mengikuti secara apa? Secara baik apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman. Kemudian Pak Guru berharap kepada anak-anak yang menjadi tim riset, ya, semoga apa yang kalian sampaikan nanti bisa tampil lebih baik, ya, dan diharapkan mudah-mudahan bisa menjadi juara. Kalau juara dipanggil oleh Tracindo kemana? Ke Jakarta. Mau toh? Jakarta tiket pesawatnya gratis, tinggal di hotel gratis, ya. Mau lihat Tugu Monas gratis. Kenapa? Karena anak-anak yang pintar perlu diberi apresiasi. Kalau anak-anak tidak pintar, ya tidak bisa ya dapat yang gratis gitu, ya. Baik anak sekalian, di depan ini sudah tertulis anti bullying, ya. Apa anti bullying? Sudah pernah dengar anti bullying? Sudah pernah dengar bullying? Apa itu bullying? Perundungan. Apa perundungan? Apa? Membuli orang. Contohnya apa? Kekerasan. Seperti apa? Ya, nanti sebentar temanmu yang akan menyampaikan lebih detail. Oh, ternyata ini yang dimaksud dengan bullying, ya. Pak Guru hanya mengarahkan, kemudian memberi kata-kata sambutan saja, ya. Karena mereka ini tim-tim riset ini tim-tim jago, tim-tim hebat, ya. Kita lihat nanti sebentar, pasti akan apa? Akan seru, ya. Pasti seru. Coba berdiri dulu yang tim apa ini? Apa? Tim risetnya, coba berdiri dulu. Oh, ada di luar. Coba Pak Guru mau lihat dulu, mana mereka? Ya. Mana 4A yang tim risetnya. Yang kemarin Pak Guru deg-degan karena apa? Diwawancarai, ya. Diwawancarai dengan 8 orang dengan pertanyaan yang begitu, ya, membuat Pak Guru juga kewalahan, ya, menjawab. Anak-anak hebat, Pak Guru sangat bangga pada kalian. Semoga hari ini kegiatan ini bisa kalian laksanakan dengan baik dan sukses. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lawa Bob. Oke, semangat pagi. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Satu dari perwakilan kelas 4A. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pidato tentang pentingnya berteman dan menjauhi perundungan. Teman-teman sekalian, kebanyakan dari kita sudah berteman sejak lama. Sejak kita kelas 1 hingga saat ini di kelas 5. Kadang kita bersama saat kerja kelompok, bermain di halaman, atau saat perjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada yang berteman akrab hingga menjadi sahabat. Ada juga yang hanya mengenal wajah tapi jarang berbicara. Kadang di antara kita terjadi perselisihan atau perbedaan. Meskipun demikian, pertemanan di sekolah sebaiknya dipupuk dan dipelihara. Beberapa kali saya membaca atau melihat di media ada kasus atau perlakukan kasar oleh teman-temannya.
Akibatnya, anak tersebut menjadi sedih, sakit, dan tidak mau sekolah. Sungguh sangat menyedihkan. Tahukah kalian apa yang menjadi sebab perundungan terjadi? Perundungan terjadi karena ada orang yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain yang dia tidak suka. Selain itu, perundungan akan terus terjadi jika tidak ada yang menghentikannya. Perundungan membawa akibat buruk bagi korban. Perundungan membuat pertemanan tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kita harus menghindari perundungan. Kita harus mencegah agar tidak terjadi di sekolah kita. Bersikap baiklah kepada sesama. Jika ada yang tidak kita suka atau setuju, katakan dengan baik. Jika ada konflik, kita selesaikan bersama. Jika kita melihat ada teman yang melakukan perundungan, mari kita bertindak. Tegur teman tersebut atau laporkan pada guru agar bisa diganti. Marilah teman-teman, kita bergerak bersama, menjadi teman bagi semua, menghargai perbedaan dan menghindari perundungan. Dengan demikian, sekolah kita akan menjadi tempat belajar yang aman dan menyenangkan. Sekian pidato dari saya. Terima kasih sudah menyimak isi pidato saya. Akhir kata, saya tutup pidato saya dengan sebuah pantun. Tanam kiri di kebun akasia. Cakep. Tumbuhnya subur jika kena cahaya. Cakep. Mari kita menjadi sebaik-baiknya manusia, bersikap baik dan bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lawobo. Lawobo. Ya, luar biasa sudah disampaikan sama perwakilan teman kita tadi tentang bullying. Bagaimana itu tentang bullying, kemudian supaya kita tidak terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lawobo. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Adelia Indah Setiawan dari kelas 4A. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bahaya bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan yaitu perilaku tidak terpuji yang dapat melukai perasaan, membuat sakit hati dan tertekan, bahkan melukai fisik akibat kekerasan. Bullying 1. Perundungan fisik, memukul, mencakar, mencubit, menendang, mencakar yang menimbulkan luka fisik. 2. Perundungan non-fisik, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, mengancam dan menimbulkan kelemahan moral. 3. Perundungan sosial, melibatkan banyak aktor atau kelompok, dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan atau menghindari. 4. Perundungan verbal, berwujud kata-kata yang menyakitkan, menjatuhkan, merusak kepercayaan diri. 5. Perundungan non-verbal langsung, ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pesan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata secara langsung. 6. Perundungan seksual, berwujud kata-kata atau tindakan yang melecehkan secara seksual. 7. Perundungan non-verbal tidak langsung, mendiamkan seseorang, mengucilkan, mengabaikan, mengirim surat kaleng. 8. Perundungan cyber, merupakan ancaman atau komentar kasar yang bermaksud menyakiti hati seseorang di media sosial. Contohnya, 1. Menerangkan secara diam-diam hal yang memalukan lalu menyebarkan di sosmed untuk menyakiti hati orang. 2. Mengirim komentar, mengirim pesan singkat, ini merendahkan story yang menuduh orang melakukan sesuatu tanpa bukti. Dampak bullying. 1. Emosional, tidak percaya diri, putus asa, malas bersekolah. 2. Fisik, luka lebam, hindar atau lecet. 3. Tingkah laku, menarik diri dari kegiatan, jadi pendiam. 4. Kendala stres, paranoid, agresif.
Dampak bullying. 1. Perilaku agresif di kalangan anak muda. 2. Gangguan. 3. Hampir 40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan. 4. Data yang rendah. Menurut laporan statistikan tahun 2023 dan 2023, 24,4% peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan. Menurut laporan UNICEF tahun 2023, 41% pelajar di Indonesia berusia 19 tahun pernah mengalami perundungan. Ya, lebih kabar titik sudah disampaikan presentasi tentang bullying. Yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat bullying apa? Bullying apa boleh? Apa bullying? Bullying atau perundungan apa itu? Bullying itu apa? Iya. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi bullying? Pak Guru bicara dulu. Bagaimana caranya? Ya, tunjukkan prestasi ke pelaku bullying. Itu ada caranya. Kita tahu tampilan kebangunannya nggak tahu. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang bullying atau perundungan, bagaimana kita menghadapi bullying. Untuk selanjutnya supaya tidak terlalu harusnya hari ini kita ada penerapan produk siswa, yaitu berupa poster anti bullying dan juga buku catatan anti bullying untuk setiap kelas. Tapi karena kemarin posternya jadinya sudah malam-malam, sehingga pada pagi hari ini hanya produk berupa buku catatan yang akan diserahkan oleh peserta riset dari kelas 4 kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon Bapak untuk maju ke depan. Baik, kita akan saksikan penyerahan kepada Bapak Kepala Sekolah buku catatan untuk setiap kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oke. Bagikan buku catatan anti bullying SD Impres 18 Kabupaten Sorong. Semoga buku catatan ini bermanfaat dan bisa mencatat hal-hal yang berhubungan dengan bullying. Apakah sebelum melakukan riset siswanya yang melakukan bullying ada berapa dan apa jenis-jenisnya. Kemudian setelah melakukan riset
apakah ada perubahan penurunan atau masih tetap. Jadi ini sebagai buku catatan, sekaligus nanti hasilnya ini sebagai bahan evaluasi untuk sekolah kita. Jadi saya serahkan ini satu persatu kepada Bapak Ibu guru kelas. Oh, berapa deh? Kepala sekolah punya muka hampir nggak ada. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak.